Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah, amma ba'd. Umar bin Abdul Aziz adalah sebuah nama yang tidak asing bagi kita semua. Bagi kita umat Islam, nama Umar bin Abdul Aziz rahimahullahu ta'ala adalah salah satu nama yang sering kali terulang dalam pendengaran kita. Kisah-kisahnya begitu sering kita dengarkan melalui para guru kita, para ustadz kita, para kiai yang menyampaikan kisah-kisah hidupnya yang menakjubkan. Umar bin Abdul Aziz rahimahullahu ta'ala dilahirkan pada tahun 63 Hijriah dari seorang ibu yang bernama Ummu Asim bintu Asim bin Umar ibn Khattab radhiyallahu ta'ala anhu. Dari nama itu kita bisa melihat dan mengetahui bahwa Umar bin Abdul Aziz rahimahullahu ta'ala adalah merupakan keturunan dari sosok sahabat besar Umar ibn Khattab radhiyallahu ta'ala anhu. Umar bin Abdul Aziz adalah keturunan Umar ibn Khattab melalui jalur ibunya. Seperti yang tadi kita sampaikan, Umar bin Abdul Aziz rahimahullahu ta'ala dilahirkan pada tahun 63 Hijriah dan beliau meninggal dunia pada tahun 101 Hijriah. Beliau meninggal tepat pada hari Jumat pada usia sekitar 40 tahun setelah beliau memegang amanah dan tampuk kekuasaan sebagai seorang khalifah kaum muslimin selama kurang lebih 2 tahun 5 bulan atau 2 tahun 6 bulan menurut sebagian ulama sejarah. Ya, jadi masa kekhilafahan Umar ibn Abdul Aziz ini kurang lebih mirip dengan masa kekhilafahan Abu Bakar As-Siddiq ya, radhiyallahu ta'ala anhu ya, yang juga berlangsung selama kurang lebih 2 tahun sekian bulan ya, di mana para ulama sejarah menuliskan bahwa masa kekuasaan Umar Ibnu Abdul Aziz rahimahullahu ta'ala yang singkat itu sama atau mirip dengan masa kekhilafahan Abu Bakar As-Siddiq yang juga singkat, hanya sekitar 2 tahun sekian bulan, tetapi orang-orang yang mereka pimpin, rakyat yang mereka pimpin, merasa seakan-akan masa kekhilafahan mereka, masa kepemimpinan mereka berlangsung begitu lama, disebabkan begitu banyaknya kebaikan, begitu banyaknya kemakmuran, begitu berlimpahnya kemakmuran yang mereka rasakan, dan juga begitu berlimpahnya ya keadilan dari sang khalifah. Umar bin Abdul Aziz sendiri sebagai seorang khalifah memiliki karakteristik yang sangat istimewa, yang sangat spesial, karena ternyata beliau rahimahullahu ta'ala tidak hanya dikenal sebagai seorang khalifah, bahkan Al-Imam Az-Zahabi rahimahullahu ta'ala menuliskan ketika menuliskan biografi Umar bin Abdul Aziz di dalam kitabnya Syiar A'lamin Nubala, Al-Imam Az-Zahabi rahimahullahu ta'ala menyebut
dan melabeli Umar bin Abdul Aziz dengan kata-kata al-imam, al-hafidh, al-allamah, al-mujtahidu, az-zahidu, al-abidu, as-sayyidu, amirul mu'minina haqqan, al-khalifatu, az-zahidu, rashidu. Ini adalah sederetan label, sederetan sifat yang luar biasa diberikan oleh Al-Imam Az-Zahabi rahimahullahu ta'ala kepada Umar bin Abdul Aziz. Dia katakan Umar bin Abdul Aziz itu adalah Al-Imam. Yang kedua, dia adalah Al-Hafidh. Al-Hafidh adalah satu gelar yang umumnya diberikan kepada para ulama yang menghafalkan dan menguasai sekian banyak riwayat hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang mungkin jumlahnya bisa sampai ratusan bahkan jutaan riwayat itu. Al-Allama, sifat yang ketiga, Al-Allama adalah orang yang ilmunya berlimpah. Al-Mujtahidu, seorang mujtahid. Jadi dia diakui sebagai seorang mujtahid, bukan sekedar sebagai seorang ulama, tapi dikenal sebagai seorang mujtahid. Ini dari segi keilmuan. Dari segi ibadahnya, dari segi akhlaknya, beliau disifati oleh Az-Zahabi dengan Az-Zahid, seorang hamba yang zuhud. Khalifah, tetapi dia adalah seorang yang zuhud, orang yang tidak mencintai dunia. Meskipun beliau adalah seorang khalifah, tetapi beliau tidak mencintai dunia. Al-Abidu, beliau juga adalah seorang ahli ibadah. As-Sayyid, ya, beliau adalah seorang sayyid, ya, beliau seorang seorang yang dipertuankan, ya, seorang yang memiliki darah, ya, keturunan bangsawan, ya, dari suku Quraisy, dan Amirul Mu'minin haqqan, beliau betul-betul adalah seorang yang layak dan pantas untuk disebut sebagai Amirul Mu'minin, ya, sebagaimana kakeknya dahulu, sebagaimana datuknya dahulu Umar ibn Khattab radhiyallahu taala anhu juga menjadi orang pertama yang digelari sebagai Amirul Mu'minin. Al-Khalifatu Az-Zahidu Ar-Rashid. Ya, Az-Zahabi mengatakan Umar bin Ibn Abdul Aziz itu adalah Al-Khalifah, seorang khalifah yang Az-Zahid, yang zuhud. Ar-Rashid. Ya, Ar-Rashid artinya yang mendapatkan petunjuk, ya, dan itulah sebabnya sebagian ulama menyebutkan, menganggap bahwa Umar bin Abdul Aziz ini adalah khalifah kelima dalam gugusan atau dalam barisan Khulafaur Rasyidun. Kita mengenal Al-Khulafaur Rasyidun itu adalah 4 khalifah, yaitu Abu Bakar As-Siddiq, Umar ibn Khattab, kemudian Utsman bin Affan, kemudian setelah itu Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhum ajma'in. Tetapi sebagian ulama menambahkan bahwa khalifah yang kelima yang masuk dalam kategori Khulafaur Rasyidun itu adalah Umar ibnu Abdul Aziz rahimahullahu taala. Dikisahkan tentang Umar ibnu Abdul Aziz ini, ya, dikisahkan oleh sebagian ulama bahwa ketika dia masih kecil dia pernah menangis, ya. Disebutkan bahwa anna Umar bin Abdul Aziz baka wa huwa ghulamun saghir. Pada satu masa ketika dia masih kecil, Umar bin Abdul Aziz ini pernah menangis. Fa arsalat ilaihi ummuhu. Maka ibunya pun mengutus, ya, seseorang, ya, untuk memanggilnya. Lalu oleh sang ibu ia ditanya, "Ma yubkika?" Apa yang membuatmu menangis, wahai anakku? Lalu apa yang Anda bayangkan jawaban dari seorang Umar bin Abdul Aziz? Beliau menjawab, seorang anak kecil, ya, ketika itu dia masih kecil, dia menjawab bahwa zakartul maut,
Saya menangis karena saya mengingat kematian. Saya menangis karena saya mengingat kematian. Dan dalam kisah itu disebutkan wa kana yauma idzin qad jama'al Qur'an. Ya, ketika peristiwa ini terjadi, Umar bin Abdul Aziz rahimahullahu taala telah menyelesaikan hafalan Al-Qur'annya. Ya, fa bakat ummuhu hina balagha dzalik. Ya, maka ibunya pun menangis ketika sampai kepadanya kabar berita tentang itu. Umar bin Maimun rahimahullahu taala bahkan menyebutkan bahwa kanatil ulama ma'a Umar bin Abdul Aziz talamizah. Jadi para ulama, ya, para ulama di zamannya, ya, ketika misalnya berkumpul dengan Umar bin Abdul Aziz, maka para ulama itu seakan-akan menjadi sekumpulan murid dari Umar bin Abdul Aziz. Kita mungkin biasa membaca bagaimana fakta yang seringkali terjadi dalam hubungan antara para ulama dengan para khalifah ketika itu adalah sebaliknya, bahwa para khalifah itu justru menjadi murid kepada para ulama, di mana mereka bertanya kepada para ulama, ya, tentang hal-hal yang terkait dengan persoalan agama ini, ya, tentang problem-problem yang mereka hadapi dalam kepemimpinan mereka. Mereka akan bertanya dan meminta pandangan dari para ulama. Tetapi di zaman Umar bin Abdul Aziz yang terjadi adalah sebaliknya. Ya, para ulama itu justru ketika bersama dengan Umar bin Abdul Aziz, mereka justru seakan-akan berada dalam posisi sebagai murid. Dan ini tentu tidak mengherankan. Kenapa bisa seperti itu? Tadi kita sudah mengutip pernyataan Al-Imam Az-Zahabi rahimahullah yang mengatakan bahwa Umar bin Abdul Aziz ini bukan sekedar seorang khalifah, tetapi beliau adalah seorang imam, hafidh, seorang mujtahid, ya, seorang yang memiliki kapasitas keilmuan yang luar biasa, ya, baik dalam masalah fikih maupun dalam masalah hadis, dalam masalah periwayatan, ya, sehingga tidak mengherankan kalau kemudian para ulama itu bermajlis dengan Umar bin Abdul Aziz. Mereka juga bermajlis dalam rangka mengambil manfaat ilmu dari Umar ibnu Abdul Aziz rahimahullahu ta'ala. Tetapi yang mengagumkan, yang menakjubkan dari sosok Umar bin Abdul Aziz bukan sekedar kedalaman ilmunya, bukan sekedar keluasan ilmunya, tetapi yang lebih mengagumkan lagi adalah bagaimana seorang penguasa dunia, ya, seorang penguasa dunia, seorang khalifah, seorang pemimpin yang jangkauan kekuasaannya, jangkauan wilayah kekuasaannya bahkan melebihi jangkauan kekuasaan seorang presiden pada hari ini. Ya, jangkauan kekuasaannya melintasi sekian banyak negara, sekian banyak wilayah. Tetapi dengan semua kekuasaan yang begitu luas tersebut, Umar bin Abdul Aziz tetap menjadi sosok yang zuhud, tetap menjadi sosok yang sama sekali tidak punya hasrat, ya, tidak punya keinginan, ya, dengan perkara-perkara keduniaan. Ya, sebagian ulama mengatakan kana mushtaqan lima indallah min naimil jinan. Ya, beliau adalah orang yang selalu dipenuhi dengan rasa rindu terhadap nikmat surga yang ada di sisi Allah Subhanahu wa taala. Walam yushghilhu an hadha asy-syauq ma huwa fihi min al-hukmi wal mulk. Ya, kekuasaan, kepemimpinan yang dia pegang itu sama sekali tidak pernah menghalangi, apalagi menyibukkan, melalaikan dia dari rasa rindunya kepada surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena itu Umar bin Abdul Aziz pernah mengungkapkan satu ungkapan yang sangat fenomenal. Beliau mengatakan seperti ini tentang dirinya: inna li nafsan tawwaqah
sesungguhnya aku adalah orang yang mempunyai jiwa perindu, jiwa yang selalu punya hasrat yang besar. Ya. Wa innaha lam tu'ta minad dunya syai'an illa taqat ila ma huwa afdhala minhu. Dan sesungguhnya jiwaku, kata Umar bin Abdul-Aziz, tidak sekalipun diriku diberikan dunia, melainkan aku selalu berhasrat untuk mendapatkan yang lebih baik dari itu. Jadi beliau punya jiwa yang seperti itu. Ya, dalam penjelasan yang lain disebutkan bahwa dahulu ketika masih muda beliau terobsesi untuk menikahi wanita yang terbaik di zamannya. Lalu Allah berikan beliau karunia itu. Beliau menikahi salah seorang wanita terbaik di zamannya, yaitu Fatimah bintu Abdul Malik. Ya, seorang wanita dari keturunan Ningrat, ya, keturunan Quraisy, ya, yang 4 kerabatnya adalah khalifah, ya. Dan beliau adalah seorang wanita yang luar biasa, wanita yang salehah, wanita yang ahli ibadah. Lalu setelah itu Umar bin Abdul-Aziz ingin yang lebih lagi daripada sekedar itu. Beliau ingin menjadi gubernur di Madinah. Lalu Allah berikan kesempatan itu. Lalu setelah itu beliau melihat atau menginginkan yang lebih dari sekedar gubernur. Lalu kemudian Allah berikan dia kesempatan untuk menjadi khalifah. Lalu setelah beliau diberikan kesempatan untuk menjadi khalifah, beliau melihat bahwa tidak ada lagi kenikmatan dunia ini yang mengalahkan puncak sebagai seorang khalifah. Tidak ada lagi obsesi dunia yang lebih tinggi dari menjadi seorang khalifah. Karena itu beliau katakan, falamma u'tiyat ma la afdala minhu fid dunya taqat ila ma huwa afdalu minhu. Maka ketika jiwaku, ketika diriku ini telah dikaruniai oleh Allah Subhanahu wa taala sesuatu yang tidak ada lagi tandingannya di dunia ini, tidak ada lagi yang lebih baik, tidak ada lagi yang lebih terhormat di dunia ini daripada menjadi seorang khalifah, maka ketika itu, kata Umar bin Abdul Aziz, taqat ila ma huwa afdal minhu. Maka setelah itu jiwaku merindukan sesuatu yang lebih baik, yang lebih istimewa, yang lebih utama dari sekedar puncak dunia itu. Apa itu? Ya'ni al-jannah, surga Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi begitu Umar bin Abdul Aziz rahimahullahu ta'ala menggambarkan tentang dirinya, tentang kerinduannya, tentang hasrat jiwanya yang selalu menginginkan yang terbaik. Dan ketika dia telah mendapatkan semua yang terbaik di dunia, maka dia kemudian tidak lagi punya hasrat terhadap dunia ini, karena dia merindukan apa yang lebih baik daripada dunia, yaitu akhirat, yaitu surga Allah subhanahu wa ta'ala. Disebutkan juga bahwa Umar bin Abdul Aziz ini pada setiap malam akan selalu mengumpulkan para fuqaha, para ulama. Disebutkan oleh Al-Imam Az-Zahabi rahimahullahu ta'ala, kana Umaru ibnu Abdul Aziz yajma'u kulla laylatin al-fuqaha. Pada setiap malam Umar bin Abdul Aziz itu selalu mengumpulkan para fuqaha. Apa yang mereka lakukan? Fayatadzakarunal maut. Dalam majlis itu mereka akan saling mengingatkan tentang kematian. Wal qiyamah, saling mengingatkan tentang hari kiamat. Wal akhirat, dan saling mengingatkan tentang kehidupan akhirat. Wa yabkun, sampai akhirnya mereka yang hadir di majelis itu menangis, ya, menangis karena mengingat kematian, menangis karena mengingat hari kiamat, menangis karena mengingat tentang kehidupan akhirat. Allahu Akbar, subhanallah. Ya, seorang pemimpin, seorang khalifah yang luar biasa, yang mengagumkan, yang dengan segala
tanggung jawab kepemimpinannya, tidak pernah lupa untuk mengingatkan dirinya, menyiapkan dirinya untuk kehidupan akhirat. Pada akhirnya ketika Umar bin Abdul Aziz rahimahullahu taala mendekati usia 40, ketika beliau memasuki usianya yang ke-40 tahun, beliau sudah merasa, sudah mempunyai firasat bahwa ajalnya sudah semakin dekat. Sahabat-sahabat sekalian, coba Anda lihat berapa banyak di antara Anda yang menyimak ini yang usianya telah mencapai 40 tahun. Usia 40 tahun bagi kita adalah usia yang sangat muda. Menurut kita itu usia yang sangat muda. Tapi lihatlah bagaimana Umar bin Abdul Aziz rahimahullahu ta'ala ketika memasuki usianya yang 40 tahun merasa bahwa itu sudah semakin mendekatkan dia kepada ajalnya. Maka itu beliau mengatakan, mengutip ungkapan seorang penyair yang mengatakan, wa idza balagtal arba'ina fa indaha fakhshal ilaha wa kun lil mauti hadzara. Kata penyair ini yang dikutip pernyataannya oleh Umar bin Abdul Aziz, wa idza balagtal arba'ina fa indaha, dan apabila engkau telah tiba pada usia 40 tahun, maka saat itu fakhshal ilaha wa kun lil mauti hadzara, maka takutlah kepada Tuhan dan berwaspadalah, dan jadilah orang yang waspada terhadap kematian. Beliau mengingatkan dirinya bahwa ketika usia kita telah menjelang atau telah memasuki 40 tahun, maka pada saat itu kita haruslah mulai berhati-hati, karena itu artinya semakin dekatlah kita dengan kematian. Disebutkan oleh Ubaid bin Hassan ketika akhirnya Umar bin Abdul Aziz rahimahullahu ta'ala menghadapi kematiannya, beliau berpesan kepada orang-orang yang ada di sekelilingnya untuk keluar. Lalu duduklah Maslamah dan istrinya Fatimah di dekat pintu tempat di mana Umar ibn Abdul Aziz rahimahullahu ta'ala terbaring. Dari pintu itu mereka mendengarkan Umar bin Abdul Aziz berucap dan mengatakan, marhaban bihadihil wujuh laysat biwujuhi insin wala jan. Jadi tampaknya Umar bin Abdul Aziz telah menyaksikan malaikat maut, malaikat yang datang untuk menjemputnya atau mengambil nyawanya. Kepada malaikat itu Umar bin Abdul Aziz mengatakan, marhaban bihadihil wujuh, selamat datang kepada wajah-wajah ini yang laisat biwujuhi insin walajan, yang bukan wajah-wajah manusia dan bukan pula wajah-wajah jin. Lalu setelah itu Umar bin Abdul Aziz terdengar membaca sebuah firman Allah Subhanahu wa ta'ala, tilka darul akhirah naj'aluha lil ladzina la yuriduna 'uluwan fil ardi wala fasada wal 'aqibatu lil muttaqin. Tilka darul akhirah, itulah negeri akhirat. Naj'aluha lil ladzina la yuriduna 'uluwan fil ard, kami tetapkan, kami berikan negeri akhirat itu kepada orang-orang yang tidak menginginkan ketinggian, tidak menginginkan kehormatan, kemuliaan di dunia, wala fasadan, dan tidak pula menginginkan kerusakan di dunia, wala aqibatu lil muttaqin, dan akhir yang indah, akhir yang baik itu selalu menjadi milik orang-orang yang bertakwa. Itulah ayat yang dibaca
oleh Umar bin Abdul Aziz rahimahullahu ta'ala di ujung kehidupannya, di ujung kisahnya di kehidupan dunia ini. Lalu setelah itu dalam riwayat ini disebutkan suara Umar bin Abdul Aziz pun menenang. Suara Umar bin Abdul Aziz pun sudah tidak terdengar lagi. Maka pada saat itu Maslamah mengatakan kepada istrinya Fatimah, istri dari Umar bin Abdul Aziz, "Qad qubida sahibuk." Suamimu, kekasihmu telah dipanggil oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Rohnya telah diambil, rohnya telah dicabut oleh para malaikat. Maka mereka pun masuk ke kamar itu dan menemukan Umar bin Abdul Aziz rahimahullahu ta'ala telah meninggalkan kehidupan dunia ini. Nah, sahabat-sahabat sekalian, itu sekilas sedikit kutipan-kutipan singkat tentang seorang Umar bin Abdul Aziz rahimahullahu ta'ala, seorang khalifah yang selalu meninggalkan jejak kekaguman bagi siapapun yang membaca dan mendengarkan kisah kehidupannya. Semoga kita semua bisa menjadikan kehidupan Umar bin Abdul Aziz ini sebagai renungan dan tentu sebagai teladan kehidupan kita, terutama ketika kita menjadi orang yang dikaruniai kekuasaan, dikaruniai kekayaan, dikaruniai kelapangan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kisah Umar bin Abdul Aziz mengajarkan pada kita bahwa sehebat apapun kekuasaan, seluas apapun kekayaan kita, jangan pernah kekuasaan dan kekayaan itu melalaikan kita dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan pernah kekuasaan dan kekayaan itu menjadi alasan bagi kita semua untuk lupa pada negeri akhirat, untuk lupa menghadiri majelis-majelis ilmu, untuk lupa menghadiri majelis-majelis zikir. Jangan pernah jadikan kekuasaan dan kekayaan kita sebagai penyebab kita tidak mendapatkan surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Demikian sahabat-sahabat sekalian, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.